Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana hari ini kabarnya, sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut belajar, Ibu absen terlebih dahulu ya. Arti, Hadir, Bu. Bunga, Sakit. Citra, Izin, Bu. Iva, Hadir. Jeje, Alta, Bu. Udah 2 hari gak sekolah. Septi, Hadir. Widya. Hadir. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Di sini ada yang tahu gak sih apa itu pencemaran lingkungan? Bu, aku, Bu. Coba Iva, apa yang kamu ketahui tentang pencemaran lingkungan? Rusaknya lingkungan sangat tercemar. Betul, terus Widya. Rusaknya ekosistem. Nah, jadi pencemaran lingkungan ini dapat diartikan sebagai perubahan negatif yang terjadi terhadap kondisi lingkungan, di mana hal ini itu nantinya akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan lingkungan dan juga dapat membahayakan kesehatan serta keberlangsungan makhluk hidup. Nah, pencemaran lingkungan ini ada beberapa jenis. Ada yang tahu nggak ada berapa jenis? 3. Coba arti apa aja sih pencemaran lingkungan itu? Ada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah. Nah, jadi betul ya, pencemaran lingkungan itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada pencemaran air, terus ada pencemaran udara, sama pencemaran tanah. Nah, sekarang coba kalian lihat gambar ini. Ini itu adalah salah satu contoh gambar pencemaran air. Nah, kalian ada yang tahu gak sih penyebab dan juga dampak pencemaran air terhadap lingkungan dan juga makhluk hidup lainnya? Aku. Coba, Widya dulu apa? Penyebabnya tuh sampah, membuang sampah sembarangan. Terus dampaknya tuh bisa mengganggu kesehatan warga setempat. Contohnya tuh kayak diare dan lain-lain. Nah, ada lagi yang mau nyebutin? Aku. Coba, Santi. Sama ya, kalau dari penyebabnya mah sampah, kalau sebab apa sih? Dampaknya mah air tuh jadi penurunan kualitas air yang mengakibatkan air tuh kotor, jadi ke kesehatan juga berpengaruh. Ada lagi yang mau nyebutin? Aku. Coba Ipa. Itu membuang limbah pabrik sembarangan. Terus jadi dampaknya tuh gangguan rantai makanan juga jadi berkurang. Terus penurunan kualitas air minum juga. Nah, kerusakan ekosistem sungai juga, seperti ikan-ikan kecil yang ada di sungai itu jadi pada mati. Nah, betul ya tadi yang sudah dikatakan oleh teman-teman kalian semuanya. Jadi, pencemaran air itu dapat diartikan sebagai suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air, seperti misalnya di sungai, di danau, di laut, ataupun di tempat penampungan air lainnya. Nah, hal ini dapat mengakibatkan menurunnya kualitas air, sehingga nantinya jika air sudah tercemar, maka air tersebut itu tidak bisa digunakan lagi. Nah, penyebab utama terjadinya pencemaran air itu tadi benar ya yang sudah disebutkan, yaitu gara-gara pembuangan limbah. Itu bisa dari limbah industri, limbah rumah tangga, ataupun pertanian dan juga pertambangan. Nah, misalnya dari limbah rumah tangga, kan suka banyaknya sekarang masyarakat yang kalau misalnya mereka tuh nyuci, tapi si deterjennya tuh, pembuangannya tuh langsung ngalir ke sungai. Nah, hal itu tuh bisa menjadi penyebab terjadinya pencemaran air. Nah, contoh lainnya juga bisa karena membuang sampah sembarangan, sehingga dengan kita nantinya membuang sampah sembarangan ke sungai akan mengakibatkan sungai itu menjadi tercemar. Nah, akibatnya biota yang hidup di laut itu juga akan terganggu karena nantinya airnya menjadi bau, terus airnya
keruh dan juga kualitas airnya menurun. Seperti itu, paham? Paham, Bu. Nah, setelah tadi Ibu jelaskan mengenai pencemaran air, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang kelompok pertama, Ibu tugaskan untuk mencari jenis pencemaran udara, terus juga penyebab dan dampaknya, terus nanti kalian membuat solusi yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Paham? Paham. Nah, terus untuk kelompok yang kedua, Ibu tugaskan sama tugasnya tadi, tapi jenis pencemarannya itu pencemaran tanah. Nanti Ibu kasih kalian waktu untuk berdiskusi 5 menit, cukup ya? Cukup. Nah, nanti setelah itu kalian presentasikan hasil diskusi kalian, oke? Oke. Penyebabnya banyak. Dampaknya cuma 3. Penyebabnya banyak. Nah, anak-anak, sekarang sesi diskusinya udah beres ya. Kita lanjut ke sesi presentasi. Kita dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silahkan presentasikan hasil diskusi kalian. Anak-anak perhatikan. Sok, tempatnya lagi presentasi, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pencemaran udara. Nah, apa sih pencemaran udara itu? Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Pencemaran udara ini dapat ditimbulkan oleh 2 sumber. Yang pertama adalah sumber alami dan ada juga yang disebabkan oleh manusia. Yang pertama Gunung Merapi, dan yang kedua oleh manusia, yaitu seperti transportasi. Nah, adapun jenis-jenis bahan-bahan pencemaran udara ini, yang pertama ada karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur oksida, dan hidrokarbon dan lain-lain. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Septi. Nah, untuk dampak pencemaran lingkungan dari diskusi kami itu ada 3 ya. Yang pertama itu gangguan kesehatan seperti iritasi saluran pernapasan, asma, bronkitis, dan bahkan kanker paru-paru. Yang kedua itu kerusakan lingkungan. Contohnya tuh penipisan lapisan ozon, hujan asam, pemanasan global, dan kerusakan ekosistem. Dan yang terakhir itu menurunnya kualitas hidup. Contohnya tuh berkurangnya jarak pandang. Untuk yang selanjutnya itu solusi dari pencemaran udara. Yang pertama itu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Itu tuh bisa kita tuh memakai sepeda ketika bepergian, ataupun jalan kaki, ataupun menggunakan kendaraan umum. Untuk yang kedua itu tidak membakar sampah sembarangan. Membakar sampah menghasilkan partikel halus dan gas beracun sehingga bikin apa sih ini teh? Pernapasan tuh jadi terganggu. Terus yang terakhir itu meningkatkan kesadaran dan dukungan kebijakan lingkungan. Itu tuh bisa kita tuh melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan agar udara itu tidak tercemar. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1.
2. Kepada kelompok 2 silakan untuk presentasikan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kondisi tanah di mana tercemar atau terkena oleh zat-zat kimia yang berbahaya, yang mana hal tersebut tuh bisa mengganggu struktur tanah. Penyebabnya tuh ada banyak. Yang pertama ada karena sampah rumah tangga seperti popok atau sampah yang tidak diolah terlebih dahulu. Yang kedua ada limbah industri. Yang ketiga ada penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Dan yang keempat ada pembuangan limbah B3. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh IPA. Selanjutnya ada dampak. Yang pertama ada hilangnya kesuburan tanah, yang mana tanah ini akan sulit subur. Yang kedua ada pencemaran air tanah, yang mana air sumur ini jadi tidak layak untuk dikonsumsi karena sudah tercemar. Nah, selanjutnya ada solusi. Pisahkan sampah organik dan non anorganik sebelum membuang sampah, dan adakan bank sampah dan adakan TPS setiap RT dengan pengelolaan juga. Sekian ya materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, setelah kita tadi mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1 dan juga kelompok 2, berarti dapat disimpulkan bahwasanya setiap pencemaran itu pasti memiliki penyebab, dampak, dan juga solusinya masing-masing. Jadi hari ini kita tidak hanya belajar teori tentang pencemaran lingkungan saja, tetapi kita juga belajar untuk bisa menjadi lebih peduli terhadap lingkungan. Terus juga tadi kalian dilatih untuk bisa lebih berpikir kritis lagi. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, di sini kalian ada gak yang bisa nyebutin apa satu hal kecil yang bisa kalian lakukan di rumah ataupun di kehidupan sehari-hari untuk mengurangi pencemaran lingkungan? Aku, Bu. Coba dari sini dulu deh. Menanam pohon. Nah, bagus, benar ini. Buang sampah pada tempatnya, Bu. Ya, betul. Kamu? Memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Betul. Kamu? Membuat bank sampah. Nah, betul ya, tadi langkah-langkah kecil yang kalian sebutin itu, jika kita terapkan di kehidupan sehari-hari, maka akan memberikan perubahan yang besar untuk keberlangsungan makhluk hidup. Nah, baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini tentang pencemaran lingkungan. Sekarang boleh ditutup aja dengan membaca doa. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Setelah melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa kifaratul majlis. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum